Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia. Apa itu Kingdom Animalia? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, oke, kita ada pretest. Nah, sebentar. Nah, oke. Ini bisa kalian kerjakan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kalian pada materi animalia. Oke, selanjutnya em, kita masuk ke materinya. Sudah mengenal semua anggota hewan-hewan yang ada di gambar ini? Sudah pernah nonton sebelumnya SpongeBob SquarePants? Kalau kita lihat di situ ada SpongeBob SquarePants, itu yang bagian ini, kemudian ada Pearl, kemudian ada Patrick, Squidward, Nyonya Puff, ada Jellyfish, kemudian ada Tuan Crab, and then ada Gary, ini siapa ini? Sandy, kemudian Plankton dan juga Karen. Nah, dari semua ini kecuali Coral, kemudian ini apa namanya? Karen, Krabby Patty, mana yang menurut kalian bukan binatang atau bukan animalia? Nah, jadi untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama belajar tentang animalia. Oke, animalia itu sendiri merupakan kelompok atau kingdom yang di dalamnya berisi tentang makhluk hidup yang bisa bergerak, biasa disebut sebagai hewan. Dengan ciri-ciri yang pertama itu adalah bersifat multiseluler. Apa itu multiseluler? Multiseluler adalah menandakan bahwa tubuhnya atau struktur tubuhnya itu tersusun dari berbagai macam sel atau selnya banyak, tidak cuma satu. Kemudian, yang kedua itu adalah eukariotik atau memiliki inti sel. Makhluk hidup yang memiliki inti sel itu terbagi menjadi ada 4 kelompok. Ada protista, ada fungi, plantae, dan juga animalia. Nah, salah satunya adalah animalia. Tetapi yang membedakan animalia dengan kingdom lainnya yang sama-sama memiliki inti sel adalah terletak pada dinding selnya. Pada animalia itu tidak memiliki yang namanya dinding sel. Kenapa? Karena dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu salah satunya adalah fungi, ya kan? Fungi juga termasuk ke dalam tumbuhan meskipun bukan tumbuhan secara umum. Nah, sedangkan animalia itu tidak memiliki dinding sel. Kenapa? Karena kalau misalkan dinding sel ini ada pada animalia, itu akan membuat tubuh animalia itu kaku, tidak dapat digerakkan, jadi bentuknya tetap. Nah, berarti apa kalau bentuknya tetap? Manusia tidak dapat tumbuh, sorry, tidak hanya manusia tapi hewan, semua hewan. Hewan tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang, stagnan bentuk tubuhnya, ukurannya. Kemudian, ciri yang ketiga itu adalah heterotrof atau tidak mampu untuk membuat atau memproses metabolisme tubuhnya sendiri. Dalam artian, dia membutuhkan organ makhluk hidup lain
untuk dijadikan makanan. Dengan cara apa? Kita memakan hewan-hewan, memakan tumbuhan, memakan hewan lain, sehingga kemudian baru bisa dicerna. Berbeda dengan tumbuhan yang dia mampu mengubah energi biotik, khususnya cahaya matahari, menjadi zat metabolismenya sendiri, gitu, tanpa membutuhkan makanan lain atau organisme lain. Kemudian, ciri yang kelima adalah bergerak aktif. Semua Kingdom Animalia, anggota Kingdom Animalia itu bergerak aktif, meskipun geraknya kadang sangat pelan, perlahan, atau bahkan terkesan tidak bergerak. Kemudian yang terakhir adalah biasanya reproduksinya itu terjadi secara seksual, meskipun ada beberapa kelompok animalia yang reproduksinya secara aseksual. Ada, namun normalnya biasanya secara seksual. Secara seksual ini bisa berupa vivipar, ovovivipar atau ovipar. Gitu. Itu tetap secara seksual. Kemudian kita masuk ke klasifikasi animalia. Yang pertama berdasarkan jumlah selnya. Berdasarkan jumlah sel, animalia itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Nah, yang multiseluler itu contohnya, yang uniseluler. Uniseluler itu hanya memiliki satu sel saja. Contohnya adalah protozoa. Protozoa ini termasuk ke dalam kingdom protista atau protista mirip hewan. Kemudian yang multiseluler ini berarti memiliki sel dengan jumlah yang banyak atau organisme yang memiliki jumlah sel lebih dari satu. Contohnya apa? Semua hewan vertebrata dan juga invertebrata itu memiliki sel dengan jumlah lebih dari satu. Semua kingdom animalia, anggota kingdom animalia itu memiliki jumlah sel lebih dari satu. Kemudian, pembagian yang kedua, klasifikasi yang kedua itu berdasarkan lapisan tubuhnya. Berdasarkan lapisan tubuhnya, terbagi menjadi dua, yaitu lapisan yang pertama atau lapisan luar yang berwarna biru itu disebut sebagai lapisan exoderm. Sedangkan lapisan yang kedua atau lapisan bagian dalam yang berwarna kuning disebut sebagai lapisan endoderm. Lapisan luar disebut exoderm, lapisan dalam disebut sebagai endoderm. Nah, apa yang membedakan antara kedua lapisan yang ada di gambar? Yaitu terletak pada bagian tengahnya atau di bagian warna hijau dan warna merah. Pada bagian warna hijau, ini disebut sebagai non-living layer, di mana dia tidak memiliki lapisan sehingga kosong, ruang hampa. Sedangkan pada bagian yang struktur tubuh yang ini, dia memiliki lapisan tengahnya yang berwarna merah muda. Ini disebut sebagai mesoderm. Oke. Itu yang membedakan. Yang satu tidak punya layer, tidak punya lapisan, yang satu tambahan lapisan mesoderm. Kemudian di bagian tengahnya ini adalah organ tubuh dalam disebut sebagai gut atau usus. Lantas apa yang membedakan keduanya? Yang pertama disebut sebagai diploblastik. Diploblastik ini merupakan hewan yang memiliki dua lapisan sel tubuh. Jadi hanya dua, yaitu lapisan exoderm dan endoderm. Lapisan luar dan lapisan dalam. Tidak ada lapisan tengah. Contohnya apa? Ada ubur-ubur, karang, dan anemon laut. Kemudian, sedangkan yang kedua, gambar yang kedua ini disebut sebagai triploblastik. Triploblastik ini merupakan hewan dengan tiga lapisan sel tubuh. Contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan juga bintang laut. Itu yang membedakan. Yang satu punya lapisan tengah, mesoderm, yang satunya tidak memiliki, namanya non-living layer. Oke, kita lanjut klasifikasi yang ketiga berdasarkan simetri tubuhnya. Simetri tubuhnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah radial. Kalau kita lihat di gambar, bentuk radial ini mirip dengan bentuk tabung, bentuk bola. Nah, yang melingkar, struktur tubuhnya dia melingkar. Sehingga kalau bagian dorsal dengan ventral ini dipotong melalui bidang simetri, dorsal ini adalah punggung, ventral adalah perut. Jika bidang simetrinya ini kita potong melalui sisi-sisi manapun, maka dia akan membagi tubuh si radial ini menjadi
dua bagian yang sama besar. Nah, kemudian ini harusnya simetri radial. Nah, simetri radial itu merupakan kondisi di mana tubuh antara dorsal atau punggung dengan ventral atau perut itu dapat dibagi menjadi dua bagian sama rata jika dipotong dari sudut manapun. Jadi, bidang simetrinya itu tidak hanya dua, tapi bisa saja 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian, contoh dari simetri radial ini adalah porifera, coelenterata, dan echinodermata. Itu adalah film-film yang terdapat pada kingdom Animalia, khususnya di invertebrata. Kemudian bentuk yang kedua atau simetri yang kedua disebut simetri bilateral. Kalau tadi radial itu berarti bisa dipotong dari sisi manapun atau dari sudut manapun, berbeda dengan bilateral. Kalau bilateral itu hanya bisa dipotong menjadi dua bagian dari satu sudut saja, tidak bisa dipotong dari sudut manapun. Contohnya seperti ini. Ada bagian dorsal dan ventral, tadi ada punggung dan perut, kemudian anterior dan posterior. Anterior ini bagian depan, posterior itu bagian belakang. Atau atas dan bawah bisa juga. Nah, jika bagian dorsal kita potong ke ventral, itu akan mengakibatkan dua bagian tubuhnya itu terpotong simetri. Tapi kalau misalkan kita memotong dari sudut yang lain, tidak akan simetri. Contohnya apa? Ada Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, dan semua hewan yang terdapat pada subfilum vertebrata atau pada kelas-kelas yang terdapat pada filum vertebrata atau chordata. Oke, kemudian klasifikasi yang keempat berdasarkan rongga tubuhnya, di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dia tidak punya rongga tubuh atau disebut sebagai uh, acelomate. Acelomate, yes. Nah, sedangkan yang kedua itu dia punya rongga tubuh. Rongga tubuh ini yang bagian putihnya ini. Yang bagian putihnya ini disebut sebagai rongga tubuh, disebut sebagai celomate. Berarti dia punya rongga tubuh. Yang ketiga, dia memiliki rongga tubuh, tetapi seperti bukan rongga tubuh. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat di sini, yang bagian acelomate dia tidak punya rongga tubuh sehingga tubuhnya tertutupi oleh yang namanya tissue filled region. Jadi dari mesodermnya. Yang pertama, bagian biru disebut sebagai body covering atau from ectoderm. Ectoderm itu exoderm. Kemudian bagian dalamnya ini endoderm. Nah, bagian tengahnya ini terisi penuh oleh mesoderm. Ini berarti terdapat pada hewan-hewan yang triploblastik, yang memiliki 3 lapisan tubuh. Nah, sedangkan yang kedua, yang celomate, dia bagian mesodermnya ini, ya kan, bagian mesodermnya ini di dalamnya terdapat rongga tubuh atau selom. Nah, di dalam rongga tubuhnya ini terlihat jelas. Sedangkan yang ketiga, pseudocelomate. Pseudocelomate ini dia seperti rongga tubuh tetapi bukan rongga tubuh gitu. Jadi kalau di luarnya ada ectoderm, kemudian di dalamnya ini ada mesoderm. Nah, kalau yang pseudocelomate ini kan mesoderm, rongga tubuhnya di antara mesoderm, jadi di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan yang ini, yang pseudocelomate, dia itu rongga tubuhnya antara mesoderm ke endoderm. Jadi ada rongga tubuh di situ, bukan di tengah-tengahnya mesoderm. Nah, itu yang menyebabkan si tubuhnya itu memiliki rongga tapi bukan rongga. Seperti memiliki rongga atau tapi bukan rongga. Disebut juga sebagai cacing. Biasanya adalah rongga semu. Nah, contoh dari acelomate itu adalah cacing pipih atau planaria biasanya kita sebut. Kemudian ada celomate, ini cacing tanah. Kemudian ada pseudocelomate, ini adalah cacing pita atau cacing hati. Kemudian pembagian yang kelima itu berdasarkan segmentasi tubuhnya.
terdapat atau terbagi menjadi dua, yaitu metameri dan non-metameri. Metameri itu berarti dia memiliki ruas-ruas tubuh atau segmen tubuh. Contohnya apa? Ada arthropod, annelida, dan echinodermata. Nah, sedangkan yang non-metameri berarti dia tidak memiliki segmen tubuh di dalam tubuhnya. Meskipun contohnya di mamalia, beberapa mamalia memiliki ruas pada jari-jarinya. Itu tidak berarti bahwa dia kemudian memiliki ruas-ruas. Berbeda dengan arthropod yang dimana seluruh tubuhnya memiliki ruas-ruas atau segmen tubuhnya. Nah, manusia atau mamalia itu dia hanya memiliki ruas atau garis-garisnya saja, tapi tidak berruas-ruas gitu. Nah, contoh yang non metameri itu apa? Ada Nemathelminthes, Platyrminthes, dan juga Mollusca. Kemudian pembagian yang selanjutnya berdasarkan ada tidaknya tulang belakang atau vertebrate and invertebrate atau vertebrata dengan invertebrata. Yang pertama invertebrata. Invertebrata itu memiliki 8 filum. Filum yang pertama itu adalah porifera dengan beberapa kelasnya. Kelas yang pertama adalah Calcarea, yang kedua Hexactinellida, kemudian Demospongiae. Kemudian film yang kedua ada Coelenterata dengan 3 kelas, ada Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Kelas yang ketiga ada Platyhelminthes dengan 3 kelas. Sorry, film yang ketiga itu Platyhelminthes dengan 3 kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Kemudian film yang keempat ada yang disebut sebagai nematoda dengan 2 kelasnya, yaitu Adenoporea dan juga Sekernenthea. Kemudian yang kelima ada film Annelida dengan 3 kelasnya, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Film yang keenam ada Mollusca dengan 5 kelasnya, ada Amphineura, Gastropoda, Scapopoda, Cephalopoda, dan Velocipoda. Kemudian yang ketujuh ada film Arthropoda dengan beberapa kelasnya, ada 4, yaitu Arachnida, Myriapoda, Crustacea, dan Insecta. Yang terakhir ada film Echinodermata dengan 5 kelasnya, yaitu Echinoidea, Holoturoidea, Asteroidea, Crinoidea, dan Opiuroidea. Kemudian subfilum vertebrata itu memiliki beberapa kelas. Kelas yang pertama adalah Pisces dengan beberapa ordo, yaitu Agnatha, Chondricites, dan Osteichthyes. Kemudian kelas Aves itu memiliki beberapa ordo, ada 40 ordo kurang lebih. Salah satunya adalah Accipitriformes, Casuariformes, Galliformes, Penisformes, dan Trogoniformes. Seluruh bagian atau seluruh ordo burung itu diakhiri dengan formes. Kemudian kelas amfibi itu memiliki 3 kelas, yaitu Anura, Urodela, dan Anula. Kemudian yang keempat ada kelas reptil dengan beberapa ordo, yaitu Squamata, Crocodilia, Selonia, dan Rhynchocephalia. Yang terakhir ada kelas mamalia dengan 13 ordo, salah satunya adalah Monotremata, Marsupilia, Insectivora, Rodentia, Carnivora, dan Primata. Nah, ini adalah hewan yang dikenal dengan nama Sphenodon punctatus. Dia merupakan salah satu spesies yang terdapat pada kelas reptil, khususnya pada ordo Rhynchocephalia. Nah, Sphenodon punctatus ini dia merupakan satu-satunya spesies yang masih hidup yang tersisa di ordo Rhynchocephalia. Oke, ini adalah klasifikasi animalia di mana di situ ada filum. Jadi dari kingdom turunnya ada filum. Filumnya ada berapa? Ada 9. Kemudian dari filum tersebut terbagi menjadi beberapa subfilum. Annelida mungkin ada beberapa subfilumnya sendiri-sendiri, tapi yang termunculkan di sini adalah subfilum dari Arthropoda dan juga Chordata. Nah, Chordata itu subfilumnya adalah vertebrata. Nah, dari filum akan turun menuju ke kelasnya. Nah, di situ ada kelas-kelas dari arthropod, kemudian ada kelas-kelas dari Echinodermata, Cnidaria, dan Mollusca, serta Chordata. Nah, kelasnya Chordata sendiri itu ada amphibians, reptiles, birds, mammals, bunny fish, cartilaginous fish, lampreys, dan hagfish.
atau 5 kelas vertebrata yang biasanya kita kenal. Oke, ini tidak. Nah, kita masuk ke film yang pertama. Film yang pertama disebut dengan film porifera atau biasa kita kenal dengan hewan berpori. Nah, ciri-cirinya adalah dia diploblastik. Diploblastik tadi berarti memiliki 2 lapisan tubuh. Kemudian dia simetri radial, bisa dipotong dari sisi manapun. Kemudian dia memiliki sianosit. Sianosit ini adalah berfungsi untuk masuknya air sebagai bahan makanan. Makanannya dia berupa sisa-sisa zat makanan, bisa juga zooplankton, fitoplankton. Nah, dia bereproduksi secara seksual dengan cara fertilisasi gamet dan secara aseksual dengan cara pertunasan. Jadi dia terjadi 2 cara, yaitu secara seksual dan juga secara aseksual. Ini adalah struktur dari spons atau porifera. Di situ terdapat sianosit. Sianosit itu yang bagian sebentar. Kalau kita lihat di gambar, itu memiliki beberapa struktur. Sebentar. Oke, kalau kita lihat di gambar, nih, sianosit itu adalah di bagian ini. Sorry. Oke, sianosit itu adalah di bagian ini. Nah, sianosit itu adalah tempat tempat masuknya air. Jadi air itu akan masuk melalui sianosit ini. Dia akan masuk melalui sianosit-sianosit yang ada di sekitar tubuhnya atau biasa dikenal sebagai pori-pori tubuhnya. Kemudian saat dia sudah masuk, air yang ada pada sianosit yang tadinya masuk melalui sianosit ke rongga tubuhnya, ke bagian tubuhnya, itu kemudian akan diambil. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah potongan dari yang bagian ini. Kita perbesar di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, di sini ada ambosit, ada sianosit. Nah, ini adalah tempat masuknya air melalui sianosit ini. Nah, sianosit ini dia akan masuk, airnya masuk. Nah, di sini ada disebut sebagai food particle in mucus. Mucus ini adalah ini disebut sebagai mucus. Seperti rambut-rambut ini disebut sebagai mucus. Kemudian food partikelnya ini itu akan terserap oleh mukus-mukus tersebut. Nah, mukus-mukus tersebut akan terperangkap diproduksi, kan? Nah, kemudian air yang sudah di dalam sini itu kan kalau sudah tidak diambil lagi, dia akan dikeluarkan melalui yang namanya melalui oskulum ini, melalui oskulum. Itu dia akan dikeluarkan. Oke, itu adalah struktur dari porifera. Nah, porifera sendiri itu terbagi menjadi 3 kelas. Ada kalkarea, ada hexactinellida, dan juga demospongia. Nah, yang pertama adalah kalkarea. Kalkarea itu merupakan spons berkapur. Spikulanya dia itu terdiri dari kalsium karbonat. Kalau kita lihat spikula itu ini. Ini disebut sebagai spikula. Spikulanya dia itu terdiri dari kalsium karbonat atau spikula ini lapisan tubuhnya. Lapisan tubuhnya ini terdiri dari kalsium karbonat. Nah, contohnya itu adalah sikon ciliatum. Gitu. Namanya adalah sikon ciliatum. Bukan berarti dia memiliki silia,
tetap silia itu kan rambut kita. Nah, kalau kita lihat di gambar ini dia eh, memiliki pori-pori yang cukup besar, meskipun seperti rambut tapi bukan rambut, sehingga disebut sebagai sikon ciliatum. Nah, yang kedua itu adalah Hexactinellida. Hexactinellida itu merupakan spons gelas atau kaca yang spikulanya terdiri atas silikat dan tidak mengandung spongin. Nah, jadi karena tidak mengandung spongin, terbuatnya juga dari silikat, sehingga mengakibatkan bagian tubuhnya itu seperti kaca atau seperti gelas. Makanya disebut sebagai spons gelas atau kaca. Nah, salah satunya adalah Euplastella aspergillum. Nah, yang terakhir itu adalah kerangkanya, sorry ya, yang terakhir adalah Demospongia dengan bentuk kerangkanya atau kerangkanya itu terbuat dari spikula. Ada spikula dan juga benang-benang spongin. Kalau yang Hexactinellida tadi yang tidak mengandung spongin, nah kalau Demospongia itu terbuat dari spikula dan benang-benang spongin. Nah, biasanya dia seperti tanaman munculnya. Padahal itu adalah hewan. Contohnya adalah Spongilla lacustris. Oke, itu adalah filum porifera. Kita lanjut ke filum Coelenterata. Nah, filum Coelenterata dia memiliki ciri-ciri yaitu diploblastik atau memiliki dua lapisan tubuh, kemudian tubuhnya dia simetri radial, kemudian dia melakukan pencernaannya dengan enteron, kemudian dia juga punya alat penyengat atau nematokis yang beracun. Fase hidupnya itu dia terdiri dari fase polip dan juga medusa. Apa itu fase polip dan medusa? Fase polip dan medusa ini adalah seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di gambar, jadi polip itu berarti dia berada di tanah atau di dasar. Dia tertanam. Nah, saat dia tertanam, jadi ini adalah seperti tanaman, dia memiliki yang namanya tentakel. Ini disebut sebagai tentakelnya. Kemudian tentakel ini akan tumbuh dari keduanya. Sedangkan yang medusa ini fase di mana dia sudah terlepas dari polipnya, sehingga dia bergerak bebas, bergerak aktif di air, gitu. Nah, dia punya tentakel, kan, sama dia juga masih punya tentakel. Kemudian dia punya mulut atau anusnya itu menjadi satu di bagian sini. Ini untuk masuk keluarnya makanan dan masuk keluarnya mulut. Hasil pencernaan. Nah, kemudian Coelenterata itu terbagi menjadi tiga. Ada hydrozoa, ada yang scyphozoa, dan juga anthozoa. Apa yang membedakan dari ketiganya? Yang pertama, hydrozoa. Hydrozoa ini dia hidup di laut dan air tawar. Dia mengalami kedua fase, yaitu fase polip dan juga fase medusa. Jadi dia mengalami dua fase, yaitu fase polip dan fase medusa. Nah, kemudian yang contoh dari hydrozoa itu adalah Obelia sp. Jadi nanti saat dia masih mengalami fase polip, dia akan tumbuh seperti tumbuhan. Setelah dia masuk, polipnya sudah tumbuh, kemudian berkembang menjadi medusa. Medusa inilah yang kemudian akan eh, bergerak aktif melepaskan diri dan berenang bebas di air. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, Scyphozoa. Scyphozoa ini adalah tubuhnya seperti mangkuk, melayang di laut, transparan, dan dia hanya mengalami fase medusa saja. Ini adalah Aurelia aurita atau bisa dikenal sebagai jellyfish atau ubur-ubur. Kemudian yang ketiga itu adalah Anthozoa. Anthozoa ini dia hidup tumbuh seperti bunga dan mengalami fase polip saja. Nah, ini contohnya adalah Metridium sp. Kalau kalian pernah melihat di uh, tadi gambar SpongeBob, itu kan ada tanaman di terumbu karangnya yang seperti ini. Kemudian dia punya kayak, nah, seperti ini. Nah, itu adalah Metridium sp. Itu di terumbu karangnya. Oke, kita lanjut
Ini adalah daur hidup dari Hydra sp. Hydra sp ini termasuk ke dalam hydrozoa. Jadi dia termasuknya adalah ke hydrozoa. Nah, kalau kita lihat fasenya, fase yang pertama itu saat dia masih polip, ini adalah fase polip. Saat fase polip, dia akan tumbuh sehingga dia akan menghasilkan yang namanya adalah tunas medusa. Nah, saat tunas medusa ini sudah tumbuh dan berkembang, di dalamnya itu ada yang disebut sebagai gonangium. Ini adalah polip untuk reproduksi. Nah, saat dia sudah berkembang, sudah besar, dia akan bergerak atau melepaskan diri menjadi jantan dan betina, medusa jantan, sorry, dan betina. Nah, fase ini mulai masuk ke fase yang seksual. Ini secara seksual. Nah, secara seksual dia akan mengeluarkan yang namanya sperma dan juga ovum seperti pada umumnya secara seksual biasa. Saat terjadinya fertilisasi, ini akan terjadi yang namanya fertilisasi. Sorry. Nah, dia akan terjadinya fertilisasi atau pembuahan akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot ini kemudian akan memecah menjadi morula. Selnya akan terus membelah diri menjadi yang namanya blastula. Setelah dia menjadi blastula, dia akan tumbuh menjadi larva planula. Nah, larva planula ini kemudian akan tertanam mengalami fase yang kedua disebut sebagai fase aseksual atau tunas. Nah, jadi ini adalah fase seksual, kemudian ini fase aseksualnya. Saat polip muda ini kemudian tumbuh, dia akan berkembang, membesar. Nah, kemudian fasenya akan diulangi. Nah, daur hidup yang kedua itu adalah daur hidup Obelia sp. Daur hidup Obelia sp ini juga termasuk ke dalam hydrozoa. Jadi dia masih masuk ke hydrozoa. Nah, sama seperti yang tadi, fase hidupnya tidak berbeda. Dari polip, ya kan, reproduksinya secara aseksual dengan tunas, kemudian medusanya ini akan terlepas. Nah, dia akan terlepas mengalami fase yang disebut sebagai fase seksual. Nah, saat mengalami fase seksual, dia akan menghasilkan yang namanya adalah sperma dan sel telur. Yang di sini masih N. N itu adalah haploid. Nah, jadi saat apa ini namanya? Pertemuan sel sperma dan sel telur itu dia masih sama-sama sperma itu dia masih N, ovum masih N. Saat terjadi fertilisasi, baru dia berubah menjadi zigot. Zigot ini sudah 2N. Atau 2N ini berarti dikenal dengan nama diploid. Nah, sudah dikenal dengan nama diploid. Kemudian, dia akan berubah menjadi morula. Morula ini juga sudah diploid. Kemudian mengalami blastula. Blastula akan mengalami planula. Nah, dari planula ini kemudian berkembanglah ini mengalami fase yang namanya fase aseksual. Oke, kemudian dia akan berkembang kembali menjadi polip dan melepaskan diri menjadi medusa. Oke, kita masuk ke film yang ketiga, yaitu film Platyl Mintes. Dengan ciri-cirinya dia triploblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh, kemudian acelomata, acelomet. Acelomet ini adalah hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Kemudian simetrinya dia bilateral, hanya bisa satu sisi saja, dipotongnya simetri. Kemudian dia sifatnya adalah hemafrodit.
Hemaprodit itu merupakan makhluk hidup. Hemaprodit ini merupakan makhluk hidup yang memiliki dua alat kelamin dalam satu tubuh. Jadi dalam satu tubuh, misalkan ini satu tubuh, di sini ada alat kelamin jantannya dan di sini ada alat kelamin betinanya. Gitu. Jadi dalam satu tubuh, kita gambarkan misalkan misalkan seperti ini, itu dia punya jantan dan juga betina. Contohnya adalah ini, cacing. Kalau misalkan kita lihat di sini, mulut dan anusnya itu dia nanti akan keluar dari tubuhnya itu. Jadi akan keluar sedikit, kemudian akan diproses dalam tubuhnya ini. Kemudian di sini di sekitar tubuhnya, di samping-sampingnya itu inti selnya, ada nukleus, ada flam cell, kemudian ada silianya juga. Ini adalah struktur dari Platyhelminthes. Nah, terbagi menjadi tiga, ada Turbellaria, ada Trematoda, dan juga Cestoda. Nah, Turbellaria ini disebut juga sebagai cacing bulu besar, di mana di dalamnya itu ada sel api yang susunan sarafnya itu tangga tali dan tidak parasit. Ini adalah Turbellaria. Jadi di dalamnya dia punya flame cell atau sel api, kemudian susunan sarafnya itu tangga tali seperti ini, dan dia tidak parasit. Contohnya apa? Contohnya adalah Planaria sp. Nah, Planaria sp ini dia tidak parasit. Kenapa? Karena dia sebagai parameter untuk kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini adalah lebih kepada air. Gitu. Jadi kalau misalkan di suatu tempat airnya itu bersih, maka akan ditemukan cacing planaria. Nah, yang kedua adalah kelompok atau kelas Trematoda. Trematoda ini merupakan cacing hisap, di mana dia pasti memiliki alat hisap dan biasanya parasit. Kalau kita lihat di sini adalah Fasciola hepatica. Sorry. Nah, Fasciola hepatica. Kemudian yang ketiga itu adalah Cestoda, di mana dia disebut sebagai cacing pita, sifatnya sangat parasit atau parasit sejati. Tubuhnya itu berupa segmen proglotid dengan kepala terdapat alat hisap dan juga alat kait. Contohnya adalah Taenia sp. Panjang gitu. Nah, ini adalah daur hidup dari Fasciola hepatica, tadi yang parasit pertama atau kelompok Trematoda. Nah, daur hidupnya seperti ini. Kalau kita lihat awal mulanya itu adalah ini embryonate age. Jadi uh, telur, embrio telurnya itu tadi akan penuh dengan Miracidium arpes infeses. Jadi embrio telurnya itu akan tergabung dengan feses yang dikeluarkan oleh manusia dan juga hewan. Dari feses itu dia akan masuk terpenetrasi ke dalam ini snails, kerang, siput. Nah, siput-siput kecil-kecil gitu. Karena itu akan larut ke dalam air. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan si serkarie ini. Si serkarie ini dia akan rilis atau keluar dari si snailnya ini. Nah, saat dia sudah lepas dari si snailnya, dia akan memasuki atau penetrate melalui skin atau kulit dari breakfish, waterfish, and seal as material in the tissue of the fish. Jadi dia akan masuk ke dalam ikan melalui skinnya, melalui kulitnya. Saat ikan itu yang telah terinfeksi dimasak dengan dimasak dengan catatan dia tidak
matang atau undercooked gitu. Undercooked fish dia akan masuk ke dalam tubuh kita, tubuh hewan, kemudian akan terinfeksi cacing Fasciola hepatica. Kalau pada manusia, nah saat dia sudah masuk melalui sistem pencernaan tubuh kita, nah usus halus ini itu akan mencerna si eh, cacing-cacing tersebut sehingga dia akan mulai beregenerasi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini yang warna biru itu berarti dia adalah fase infektifnya itu. Sedangkan yang D itu adalah fase diagnostiknya. Oke, ini adalah fase dari Fasciola hepatica. Kemudian ini adalah daur hidup yang Taenia sp atau cacing pita. Sama, cacing pita itu dia akan keluar yang pertama itu melalui feses. Nah, dari feses ini kemudian akan menghasilkan seperti pupuk kan biasanya. Nah, pupuk-pupuk itu yang kemudian akan terkontaminasi oleh telur dari progositnya tadi. Kemudian dia akan masuk atau menjadi makanan, bisa juga terinfeksi ke sapi dan juga babi. Nah, dari babi ini kemudian biasanya kita masak. Kalau misalkan dimasak dengan undercook atau tidak matang, maka dia akan menginfeksi dagingnya. Jadi masih ada di dagingnya. Nah, dia ada di usus halus juga. Ini adalah contoh. Ada Taenia saginata dan Taenia solium. Lebih besar Taenia saginata daripada Taenia solium. Terus kemudian adult in small intestine ya. Jadi dia akan membesar di situ dan sangat parasit. Oke, kita lanjut ke film yang keempat, yaitu nematoda. Film yang keempat, ini ciri-cirinya adalah triple plastik dengan pseudocelomata atau pseudocelomate, di mana triple plastik ini berarti 3 lapisan tubuh dengan memiliki rongga tubuh semu, kemudian tubuhnya simetri bilateral, tidak bersegmen, berarti dia non-metameri. Untuk nematoda sendiri, cacing betinanya itu jauh lebih besar dibandingkan cacing jantan. Nah, kita lihat di sini perbedaan strukturnya. Kalau pada cacing jantan, dia memiliki testis. Kalau pada female atau betina, dia memiliki valva. Ini seperti vagina, di mana nanti si testisnya ini kemudian akan masuk melalui valva, kemudian masuk ke uterus dan akan membuahi di ovarium. Gitu. Nah, terbagi menjadi 2 kelas. Ada kelas Adenoporea dan juga kelas Secernentea. Kelas Adenoporea ini dia tidak memiliki plasmid. Oke, dia tidak punya plasmid, kemudian sebagian besar itu dia parasit pada hewan karnivora dan juga manusia. Dia itu yang menyebabkan penyakit trichinosis. Nah, sedangkan yang kedua, yang pertama itu contohnya adalah Trichinella spiralis. Nah, yang kedua itu adalah Secernentea, itu dia punya plasmid bedanya, punya plasmid. Kemudian sebagian besar itu parasit pada tubuh vertebrata, serangga dan juga tumbuhan. Contohnya itu adalah Ascaris lumbricoides. Gitu. Oke, selanjutnya film yang kelima adalah Annelida. Ciri-cirinya dia adalah triploblastic coelomate. Coelomate itu berarti dia punya rongga tubuh, kemudian tubuhnya simetri bilateral. Bilateral itu berarti dia hanya bisa dibagi satu sisi, kemudian punya segmen berarti dia metameri. Nah, alat ekskresi atau pengeluarannya itu melalui nefridium, pernafasannya melalui kurit, dan peredaran darahnya tertutup. Seperti ini. Jadi dia bernafas melalui kulit,
Di situ ada otak, ada main heart-nya, ada selomnya. Selom itu berarti rongga. Jadi kalau kita lihat di sini itu dia punya punya beberapa rongga, ada banyak rongga di antara eh, si exoderm dengan endodermnya. Dan ada mesoderm juga. Nah, kemudian tubuhnya berruas-ruas, dia punya segmen seperti ini berruas-ruas. Kemudian pengeluarannya melalui anus. Nah, Annelida terbagi menjadi tiga. Ada yang polychaeta, ada oligoseta, dan juga hirudinea. Nah, polychaeta itu cacing rambut banyak, di mana setiap segmennya itu terdapat rambut. Jadi nanti seperti ini. Nah, contohnya adalah Eunice Freydis. Nah, Eunice Freydis ini adalah contoh dari yang ini, seperti ini. Dia punya rambut-rambut ini. Nah, kemudian yang oligoseta ini dia punya cacing dengan rambut sedikit, di mana dia sifatnya adalah hemaprodit. Hemaprodit tadi berarti memiliki dua alat kelamin. Dan klitelum. Contohnya adalah cacing tanah, yaitu Lumbricus terrestris. Yang ketiga itu adalah Hirudinea. Dia punya alat hisap di bagian anterior dan juga posteriornya, atau di bagian depan dan belakangnya. Contohnya apa? Adalah lintah. Dia punya alat hisap, yaitu Hirudo medicinalis. Dia menghisap darah. Oke, kita lanjut ke film yang keenam, yaitu Mollusca. Mollusca itu ciri-cirinya adalah triploblastik dan coelomate, berarti dia tiga lapisan tubuh dengan rongga tubuh. Kemudian tubuhnya simetri bilateral, berarti dia dapat hanya bisa dibagi satu sisi saja, kemudian memiliki segmen dan juga kelenjar lendir. Moluska terbagi menjadi 5. Ada Pelesipoda, Gastropoda, Cephalopoda, Scapopoda, dan juga Polyplacopora. Nah, Pelesipoda itu adalah ciri-cirinya memiliki kaki pipih, kemudian insangnya berlapis, dan memiliki dua cangkang. Contohnya apa? Adalah kerang. Kerang memiliki kaki pipih di samping tubuhnya. Jadi dia punya kaki tapi tipis dan juga kecil. Dia punya insang juga dan dua cangkang. Kemudian yang gastropod ini dia perutnya sebagai kaki dan dia hemaprodit. Contohnya adalah bekicot, siput. Nah, itu gastropoda. Kakinya perutnya sebagai kaki, dia melata. Kemudian ada cephalopoda di mana kakinya itu di kepala, dia punya tentakel, dia mimikri dan memiliki tinta. Nah, contohnya adalah gurita, cumi-cumi gitu. Kemudian yang keempat adalah Scapopoda. Scapopoda ini dia cangkangnya berbentuk trompet atau gading dan sayangnya sudah punah, yaitu Visidentalium sp. Yang terakhir adalah Polyplacopora, yaitu tubuhnya bulat telur pipih melekat pada batuan seperti kecoa laut Amphineura sp. Nah, ini adalah contoh dari uh, film Mollusca. Ini ada kerang dari kelas Bivalvia, itu punya kaki ini. Kalau kita lihat tadi, ya kan, dari Pelesipoda. Pelesipoda itu adalah Bivalvia. Nah, kemudian Polyplacopora itu ada Siton, kemudian gastropod itu ada whelk atau bekicot, kemudian cephalopoda ada squid, gurita, kemudian cephalopoda. Cephalopoda ini salah satunya adalah si Nautilus. Nautilus ini masih ada sampai sekarang, hewan purba. Kemudian ada Scapopoda ini sudah punah, taksil or scapopod. Jadi dia seperti tutut tapi si si cangkangnya itu berupa seperti trompet.
Oke, kemudian film yang ketujuh adalah Arthropoda. Ciri-cirinya dia simetri bilateral, kemudian tubuhnya berruas-ruas, terbagi menjadi kepala, dada, dan juga badan belakang, abdomen. Kemudian rangka luarnya itu keras, tersusun dari zat kitin. Zat kitin itu seperti lilin, mengkilat. Sistem reproduksinya itu terpisah secara seksual. Kemudian hidupnya di darat, air tawar, dan juga laut. Merupakan kelompok hewan dengan jumlah anggota spesies terbesar. Jadi hampir semua spesies yang ada di bumi itu arthropod. Paling banyak kelompoknya. Nah, terbagi menjadi beberapa, ada 4, yaitu Arachnida, Myriapoda, Crustacea, dan Insecta. Ini tidak asing di telinga kita. Ini sering muncul. Nah, Arachnida, Arachnida sendiri itu kakinya jumlahnya 4 pasang. Dia punya kalisera dan sepasang pedipalpus. Dan abdomennya tidak berluas. Contohnya adalah laba-laba. Latrodectus species, SP. Kakinya 4 pasang. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat di gambar, jadi 4 pasang itu berarti ada 8. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang kedua adalah Myriapoda. Myriapoda ini dia bernafasnya dengan trachea, terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang Silopoda dan ada juga yang Diplopoda, yaitu kaki 1000. Antara lain adalah Ar Arthropleura sp. Nah, apa yang membedakan antara Silopoda dan juga Diplopoda? Kalau Silopoda, nah kita anggap nih yang Silopoda, dalam satu segmen tubuhnya, nah dia hanya punya satu kaki saja, seperti ini. Ini adalah Silopoda. Berbeda dengan Diplopoda. Kalau Diplopoda itu dalam satu ruas tubuhnya dia punya 2 pasang kaki. Jadi seperti ini. Nah, ini yang Silo, ini yang Diplo. Gitu. Itu perbedaannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Crustacea. Crustacea ini kakinya jumlahnya 5 pasang. Kemudian bernafasnya dengan insang. Contohnya adalah udang-udangan, lobster. Kakinya ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu. Kemudian ini contohnya adalah Penaeus monodon. Kemudian yang terakhir adalah Insecta, yaitu kakinya berjumlah 3 pasang. Bernafas dengan trakea, mengalami metamorfosis. Contohnya adalah Papilio sp. Gitu. Nah, ini adalah struktur tubuh dari kelas Arachnida. Dia kakinya berjumlah 4 pasang. Jadi tubuhnya berruas-ruas seperti ini. Ini maksudnya ruas-ruas itu seperti itu. Ini pada kalajengking, yang ini pada laba-laba. Keduanya memiliki ruas-ruas pada tubuhnya. Kemudian yang kedua struktur tubuh dari Myriapoda ini tadi. Kalau yang Silopoda, Silopoda tadi dia hanya, nah ini tadi. Ini adalah Silopoda. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini kan ruasnya gini. Terlihat dari sini gambar ini. Nah, kalau ini maksudnya ke Silopoda. Kenapa? Karena dalam satu ruas dia hanya memiliki satu pasang kaki. Berbeda kalau yang Diplopoda, Diplopoda itu dalam satu ruas seperti ini, dia punya 2 kaki tambahan. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian lanjut ke Crustacea, di sini punya 5 kaki, 5 pasang kaki. Kemudian Insecta, dia punya 3 pasang kaki. Jadi kaki belakang, kaki tengah, dan kaki depan. Itu adalah struktur dari arthropod yang biasanya ada di sekitar kita, yang cukup banyak spesiesnya. Oke, kita lanjut ke film Echinodermata. Dia tripoblastik, coelomate, kemudian tubuhnya dia simetri bilateral dan juga radial. Jadi ada 2. Kemudian segmennya ambulak.
ambulakral, memiliki segmen ambulakral. Nah, terbagi menjadi 5. Ada echinoidea, holoturoidea, asteroidea, crinoidea, dan opiuroidea. Echinoidea, tubuhnya dia bulat, simetrinya bilateral. Contohnya adalah diadema SP. Jadi echinodermata ini ada yang tubuhnya bilateral, ada yang juga radial. Nah, yang bilateral itu adalah salah satunya diadema SP atau bulu babi. Kemudian holoturoidea ini tidak keras permukaannya dan tidak berduri. Simetrinya dia bilateral. Contohnya adalah holoturia SP atau timun laut, teripang. Kemudian asteroidea ini bintang laut. Dia karnivora, terdapat duri, kemudian reproduksinya secara seksual dan juga aseksual. Contohnya adalah Lynxia sp. Yang keempat ada Crinoidea, dia seperti bunga lili, hidupnya dia menetap, pembuahannya eksternal. Contohnya adalah Antedon sp. Dia seperti tanaman. Kemudian kelas yang terakhir adalah Opiuroidea, ini bintang mengular, seperti bintang laut, memiliki mulut namun tidak punya anus, pembuahannya dia eksternal. Jadi dia sangat panjang, bukan jari-jari, bagian tubuhnya gitu. Itu adalah Echinodermata. Kemudian contohnya adalah Ophiomyxa sp. Kemudian kesembilan itu adalah Chordata, sorry bukan 8. Jadi yang kesembilan itu Chordata. Chordata ini adalah memiliki 3 subfilum, ada Cephalochordata, ada Vertebrata. Yang satunya nanti. Nah, Vertebrata punya beberapa ordo, ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang ketiga, subfilum ketiga adalah Urochordata. Yang akan kita bahas itu hanya vertebratanya saja. Kita tidak membahas Cephalochordata dan juga Urochordata. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau Pisces, dia hidupnya di air pasti. Bagian luarnya itu tertutupi oleh exoskeleton yang berupa sisik. Dia bergerak menggunakan sirip dan bernafas dengan insang. Kemudian amfibi itu hidupnya di daratan dan perairan, di dua alam. Pernafasannya pada saat fase larva dia memakai insang dan pada saat dewasa dia pakai paru-paru dan kulit. Kalau reptil dia kulitnya keras, kering dan juga bersisik. Terus dia berkembang biak dengan cara ovovivipar, bergeraknya secara melata, melakukan autotomi. Kemudian aves. Aves ini ditutupi oleh bulu tubuhnya, pernafasannya menggunakan paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Sedangkan mamalia dia punya kelenjar mamae. Tubuhnya ditutupi oleh rambut, punya daun telinga, berkembang biak secara vivipar, bernafasnya dengan paru-paru. Perbedaannya sangat jelas antara kelima kelas ini. Nah, yang pertama kelas Pisces, dia punya 3 ordo. Ordo yang pertama adalah Agnatha, yaitu ikan primitif. Dia tidak punya rahang. Contohnya adalah Myxin sp. Ini ikan-ikan lama. Ikan-ikan yang masih di laut dalam. Kemudian ada Chondricites, dia ikan bertulang rawan karena dia memiliki endoskeleton yang terbuat dari tulang rawan. Contohnya apa? Ada Urolopus sp atau ikan pari, kemudian ikan hiu. Gitu. Kemudian ada Osteichthyes, ini ikan bertulang sejati, kulit ditutupi sisik namun beberapa tidak ditutupi sisik. Salah satunya adalah Hippocampus sp atau kuda laut. Ini adalah struktur tulang dari ikan bertulang sejati yang bagian atas dan juga ikan bertulang rawan itu yang di bagian bawah. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini adalah daur hidup dari kuda laut, seahorse. Jadi yang pertama, si laki-laki dan perempuan dari jantan dan betina dari kuda laut itu akan dance, akan seperti menari. Kemudian itu disebut sebagai courtship-nya. Saat dia sudah terjadi pembuahan, dia akan eh, si perempuan atau si betinanya itu akan mengisi brood pouch dari jantannya dengan telur-telur dari si betina. Kemudian baby seahorse-nya itu akan tumbuh. Jadi dia akan tumbuh di dalam pouch dari kuda laut jantan. Saat sudah tumbuh dan berkembang,
maka kuda laut jantan itu akan memberikan kelahiran, akan melahirkan. Sehingga si membuka tubuhnya, si jantannya akan membuka pouch-nya, kemudian baby seahorse-nya akan swim away, akan apa namanya? Akan berenang bebas gitu. Itu adalah daur hidup life cycle dari kuda laut. Oke, kemudian kita masuk ke kelas yang kedua yaitu amfibi. Di sini terbagi menjadi tiga, ada Anura, Urodela, dan juga Apoda. Atau Anula, sorry. Anura dan Anula. Anula ini sama dengan Apoda. Nah, Anura itu tubuh dewasanya dia punya kaki tanpa ekor. Contohnya katak, kodok, atau Hiprolius sp. Dan kalau Urodela, dia punya ekor hanya pada saat fase larva, muda, dan dewasa. Jadi kalau Anura dia punya ekor hanya pada fase larva. Kalau Urodela dia memiliki ekor terus tiap fasenya. Contohnya adalah Ambistoma sp atau apa nih namanya? Saya lupa. Salamander. Kemudian ada Apoda, ini tidak punya kaki selama fase hidupnya. Contohnya adalah Lichthiopis sp. Ini adalah struktur dari katak dan juga salamander seperti itu. Jadi kalau Anura itu mengalami fase di air dan mengalami fase larva dan mengalami fase dewasa itu berbeda. Kemudian Urodela itu hanya selalu memiliki ekor. Kalau Apoda dia selalu memiliki ekor, tidak punya kaki. Kalau yang Urodela dia punya kaki, punya ekor. Kalau yang Anura dia hanya punya ekor di muda, terus saat larva, kemudian muda dan dewasa dia hanya punya kaki, tidak punya ekor. Oke, ini adalah fase hidup katak. Yang tadinya katak dewasa akan mengeluarkan telur. Telur itu embrionya akan menempel ke tanaman air, kemudian menetas. Kemudian dia akan menghasilkan yang namanya kecebong. Kecebong ini dia akan tumbuh insang sebagai organ pernafasannya, kemudian ekor kecebongnya akan bertambah panjang, sehingga kemudian akan muncul kaki, tapi kaki belakang, kemudian ukurannya akan bertambah besar, setelah bertambah besar, maka kaki depannya mulai tumbuh, lalu ekornya mulai memendek, dan menghilang menjadi katak muda, dan tumbuh menjadi katak dewasa. Itu adalah daur hidup atau fase hidup katak. Kemudian kita masuk ke kelas yang ketiga yaitu reptil. Ada squamata, crocodilia, selonia, dan juga rhynchocephalia. Nah, yang pertama squamata. Bagian tubuhnya ditutupi oleh sisik. Contohnya adalah gecko-gecko. Ini adalah tokek. Selain tokek ada apa aja? Ada ular, ada cicak, kadal-kadalan. Itu masuk ke squamata. Kemudian crocodilia. Dia memiliki sisik yang tebal terbuat dari keratin. Contohnya adalah buaya, Crocodilus niloticus. Kemudian yang ketiga itu adalah selonia. Dia punya cangkang terletak pada bagian tulang belakangnya, yaitu Heosemis sp kura-kura, bulus, kemudian ada eh, apa namanya penyu itu masuknya ke selonia. Kemudian yang terakhir ini organismenya mirip kadal, dia punya mata ketiga, sepanjang tulang belakangnya tertutupi oleh duri. Gitu, dia punya mata ketiga. Disebut sebagai Sphenodon punctatus. Dia Rhynchocephalia. Itu yang membedakan dia dengan kadal-kadalan. Kalau kadal-kadalan dia matanya dua, kalau Rhynchocephalia matanya tiga. Kemudian ini struktur tubuh dari kura-kura. Kita masuk ke Aves. Di Aves terdapat 40 jenis ordo. Salah satunya di sini beberapa. Ada Accipitriformes, di situ ada eagles, hawks, owls, ada kids, ada vulture, buzzard, dan condors. Nah, kalau kita lihat di sini, ordonya adalah Accipitriformes, kemudian listnya, kemudian ada karakteristiknya yang membedakan antara satu ordo dengan ordo lainnya. Contohnya, saya kasih contoh. Yang Accipitriformes, dia sharp, kemudian hook beaks, jadi kakinya, kakinya itu seperti hook, seperti apa tuh namanya? Saya lupa bahasa Indonesianya. Seperti eh, pengait gitu. Kemudian hewan yang membunuh, tuh, dia dia merupakan hewan yang
memangsa, mencari sesama hewan gitu. Jadi memakan daging, pemakan daging. Kemudian contoh lainnya misalkan ini ada Anseriformes. Anseriformes itu contohnya adalah swans, angsa, duck itu bebek, dan juga geese. Geese itu apa, ada angsa, bebek, nah, saya lupa. Banyak. Nah, kalau kalau dalam bahasa ini, kalau bahasa Jawanya itu banyak. Nah, banyak tuh apa ya, saya lupa. Nah, kemudian dia flat birds. Dia terbangnya tidak terlalu tinggi. Kemudian dia punya kaki untuk berenang, dan biasanya itu dia ditemukan sedang berenang atau badannya itu berada di air gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada ordonya, kemudian ada list of birds-nya, dan ada karakteristiknya. Ini selanjutnya ada Coliformes, Columbiformes, Euripigiformes, dan lain-lain. Kemudian di sini spesifikasi lainnya, ini juga terakhir. Oke. Selanjutnya ini adalah struktur tubuh dari Aves. Ada burung dan juga ayam salah satunya. Oke. Kemudian mamalia. Nah, mamalia itu kurang lebih seperti ini terbaginya. Yang pasti ada ototouth animal, kemudian ada Volidata, ini pangolin, kemudian ada Chiroptera atau kelelawar, ada Cetacea, ini paus, kemudian ada Carnivora, ini memakan daging, kemudian Rodentia, ini gnawing mammals, ada Artiodactyla, kemudian ada Dermoptera, ada Edentata, kemudian Pinnipedia, ada Lagomorpha, ada Sirenia, Insectivora, Primata, Marsupialia, dan Monotremata, serta Proboscidea. Gitu. Oke, ini adalah struktur tubuh dari mencit dan juga primata. Ini lumba-lumba dan juga platypus. Oke. Animalia itu memiliki beberapa peran yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang pertama itu sebagai bahan olahan makanan. Contohnya ikan, seafood, ya kan. Kemudian ayam dimakan, kemudian daging-dagingan, sapi dan sebagainya. Itu sebagai bahan olahan makanan. Kemudian bisa juga sebagai bahan olahan kain sutra seperti misalkan ular sutra. Jadi selain ular sutra ada juga bulu domba sebagai benang wol. Gitu. Kemudian kulit-kulit buaya, kulit-kulit ular dan lain-lain itu bisa dijadikan sebagai pakaian. Kemudian sebagai obat-obatan alami. Obat-obatan alami contohnya adalah ini pengobatan jarum lebah atau biasanya dikenal sebagai akupuntur lebah. Itu untuk pengobatan. Kemudian pembasmi hama alami, ada ular, burung hantu, dia memakan tikus kalau di sawah. Kemudian sebagai tenaga transportasi ada delman, kemudian bisa naik kuda dan lain-lain. Kemudian beragam hasil itu peternakan bukan perkebunan. Jadi ada sapi buat diolah susunya, kemudian dagingnya, ayam telurnya gitu. Sisi lain menguntungkan, dia juga merugikan. Yang pertama, sebagai parasit dalam tubuh manusia, contohnya adalah cacing pita. Kemudian ada juga yang menjadi hama seperti tikus. Kemudian dia juga menyebarkan penyakit, virus dan bakteri ke manusia, biasanya melalui nyamuk. Kemudian sifat liarnya dia itu membahayakan kalau kita bertemu di alam liar, ada yang berbahaya banget. Kemudian merusak perabotan kayu, ini seperti
rayap, dan memiliki racun yang mematikan jika menyengat. Begitu. Itu adalah peran-peran yang merugikan dari animalia. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, ini juga bisa dikerjakan. Seperti itu. Oke, sekian presentasi materi yang dapat saya berikan kepada kalian. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi bahan belajar anak-anak sekalian. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.